Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami seorang hamba Allah. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan adalah seorang akhir zaman yang senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk selalu bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan segenap kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Allah Maha Bijaksana, tidak menuntut kepada kita melebihi kemampuan diri manusia, karena setiap manusia itu ada takdirnya masing-masing, kemampuannya berbeda-beda, dan Allah Maha Bijaksana memberikan anjuran untuk bertakwa sesuai dengan kesanggupannya. Begitu juga si Fulan ketika ingin berniat untuk menghafalkan surat Al-Baqarah yang banyak sekali jumlah ayatnya bersama anak dan istrinya, perlahan-perlahan tapi pasti ingin mengamalkan, membacanya berkali-kali, mulai dari 1 ayat 2 ayat. Namun keinginan Fulan itu menjadi suatu petunjuk yang akhirnya Fulan itu mengurungkan niatnya, karena Allah memberikan mimpi petunjuk kepada si Fulan bahwa Fulan tidak mampu atas hal itu, atas keinginannya yang ingin menghafalkan seluruh isi Al-Quran. Mimpi yang dialami Fulan di saat itu adalah ada Ustadz Adi Hidayat yang membonceng dirinya menggunakan sepeda kayu, lalu jalannya itu becek. Lalu di dalam mimpi itu Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa jalanannya becek dan sulit untuk dilewati. Jadi seperti itu visual mimpi yang dialami Fulan. Akhirnya Fulan yang memang diberikan pengetahuan tentang ilmu takwil mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Fulan memahami Allah itu memberikan petunjuk agar Fulan tidak memaksakan dirinya untuk menghafalkan seluruh Al-Quran, karena Fulan itu ditakdirkan oleh Allah memiliki tugas yang lain, memiliki kemampuan yang lain, yang mana kemampuan yang lain yang diberikan kepada Fulan itu juga bisa dijadikan wasilah, dijadikan perantara, dijadikan sarana untuk beribadah kepada Allah. Tidak harus menghafalkan seluruh Al-Quran. Kalau memang Allah yang Maha Bijaksana sudah memberikan gambaran bahwa Fulan akan kesulitan. Di dalam visual mimpi itu Fulan dibonceng Ustadz Adi Hidayat menggunakan sepeda kayu, bukan sepeda motor, apalagi pesawat terbang, tidak. Dan disertai jalanan yang becek, yang sulit dilewati. Itu maknanya Fulan sulit mencapai keinginannya yang ingin menghafalkan seluruh Al-Quran. Tapi Allah sangat bijaksana, karena Allah itu salah satu sifatnya adalah Maha Bijaksana. Jadi tidak membiarkan Fulan itu berlarut-larut dalam kesulitan. Allah langsung memberikan petunjuknya, karena Allah sudah melihat kesungguhan Fulan itu ingin menghafalkan seluruh Al-Quran, karena bacaannya itu sudah dimulai bersama dengan istrinya dan anaknya yang usianya masih 7 tahun ke atas. Dan hal itu membawa ingatan kepada mimpi yang dialami istri Fulan. Istri Fulan mengalami mimpi tentang Fulan itu mengajak istrinya itu kepada buku agama. Kalau buku agama itu bukan tulisan Arab, tapi tulisan Latin, yang maknanya Fulan
diberikan kemampuan untuk membimbing istrinya kepada agama, kepada syariat Allah, walau bukunya bertuliskan huruf Latin. Fulan diberikan kemampuan mengetahui makna petunjuk Allah walaupun petunjuk itu berupa tulisan Latin, bukan dari huruf Arab. Nah, akhirnya dengan petunjuk mimpi bahwa fulan itu diberikan oleh Allah untuk tidak memaksakan dirinya untuk menghafalkan seluruh Al-Quran walaupun tujuannya sudah baik, karena ada mimpi sebelumnya yang dialami istrinya fulan itu. Allah juga memberikan petunjuk bahwa fulan ada tugas yang lain, membimbing istrinya dan juga khalayak ramai terkait dengan ilmu syariat yang lain, yang mana fulan sudah menjalankan beberapa tahun lamanya. Nah, Allah Maha Bijaksana seperti itu memberikan kasih sayangnya kepada fulan agar tidak membuang waktu sia-sia. Karena apa? Sudah ada jaminan bahwa amal fulan untuk menghafalkan seluruh Al-Quran itu, ya, niat untuk menghafalkan seluruh surat-surat di dalam Al-Quran walaupun tidak terjadi di dalam kehidupan nyatanya, namun Allah Maha Bijaksana, Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha mengetahui sisi lahir dan batin si fulan, itu memberikan pahala utuh seperti halnya fulan sudah mengamalkan seluruh isi Al-Quran. Kenapa saya katakan begitu? Karena dalam hadis Nabi disebutkan ketika kita berniat mengamalkan amal soleh tapi tidak jadi dikerjakan karena ada uzur, ada halangan yang tidak terduga, yang tidak mungkin bisa dihindarkan, maka amalan baik tersebut dicatat dengan pahala yang sempurna walaupun hanya berupa niat. Nah, itulah Allah yang Maha Pemurah. Tidak pemurah dalam hal rezeki materi saja, tapi pemurah juga dalam hal pemberian pahala. Nah, seperti itu saudara-saudariku, mimpi yang dialami fulan, seorang kepala rumah tangga akhir zaman yang ingin menghafalkan seluruh Al-Quran secara bertahap, perlahan-perlahan, tanpa ada target beberapa tahun atau beberapa bulan. Tidak ada target seperti itu. Cuman Allah yang Maha Bijaksana karena sudah mengetahui ketekatan fulan di dalam niatnya itu ingin menghafalkan seluruh Al-Quran bersama istri dan anaknya, Allah langsung potong kompas memberikan petunjuk bahwa fulan tidak akan bisa. Ya. Akhirnya fulan mengetahui kadar dia seperti apa. Ya. Teringat dalam surat Al-An'am ayat 132 bahwa manusia itu ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Sehingga dilanjutkan dengan firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 135. Ya, yang mana Allah itu menganjurkan kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad SAW memberitahu kepada kaumnya, begitu juga kepada fulan, agar berbuat dengan sesuai kemampuannya, sesuai dengan kedudukannya. Nah, karena Allah sudah memilihkan takdir seperti itu, dengan keterbatasan si fulan menerimanya dan memilih untuk melanjutkan tugas fulan yang lain. Seperti itu, saudara-saudariku, mimpi yang saya bagikan kali ini. Dalil-dalil terkait mimpi sangat banyak. Ya, terkait ilmu takwil mimpi ada di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian karunia ilmu takwil mimpi. Ya, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Dalil-dalil lain terkait mimpi dan ilmu takwil mimpi bisa Anda baca pada deskripsi di video ini. Yang berpuasa, semoga tetap puasanya lahir dan batin sampai finish akhir bulan Ramadan dan memasuki hari kemenangan hari raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.